Halo Bang Bro. Belgia adalah salah satu negara Eropa Barat yang bertetangga dengan Prancis, Belanda, dan Jerman. Negara ini adalah salah satu negara termakmur dan termaju di dunia. Negara ini juga banyak memiliki destinasi wisata yang menarik minat turis untuk menjadikannya negara wajib untuk dikunjungi ketika di Eropa. Banyak fakta menarik tentang negara yang menjadikan Brussels sebagai ibu kotanya ini. Salah satunya adalah Belgia merupakan pusat berlian dunia yang mempunyai banyak industri pemolesan berlian. Turis yang ingin membeli berlian biasanya akan mengunjungi kota Antwerp, salah satu tempat yang paling terkenal untuk membeli berlian. Belgia adalah negara berbentuk monarki konstitusional dengan pemimpin pemerintahannya Perdana Menteri yang ditunjuk oleh seorang raja dan disetujui oleh parlemen. Luas areanya mencapai 30.000 km persegi dan memiliki populasi sekitar 11 juta jiwa. Nama ibu kota Belgia adalah Brussels. Diketahui Brussels menjadi salah satu kota di Belgia yang memiliki jumlah imigran terbanyak. Total 27% populasinya adalah warga asing. Menariknya, Brussels ternyata juga menjadi ibu kota dari Eropa. Karena markas besar Uni Eropa terletak di kota yang menggunakan bunga iris kuning sebagai simbolnya tersebut. Ada beberapa fakta menarik dari negara Belgia yang perlu kamu ketahui. Belgia yang awalnya masih bagian dari Belanda meletuskan revolusi kemerdekaan Belgia di Brussels pada 1830. Penyebabnya berangkat dari orang Flemish dan Walloon di wilayah selatan beragama Katolik protes terhadap Raja Belanda, William I yang Protestan untuk turut campur dalam urusan keagamaan Katolik. Selain itu, kaum liberal menuntut lebih banyak kebebasan. Alhasil pada 1828, kelompok Katolik dan liberal menggalang persatuan dengan membentuk unionisme. Serangkaian insiden terjadi hingga revolusi meletus di Brussels berujung pada kemerdekaan Belgia. Raja William I dengan pasukannya melawan para pemberontak dengan bantuan dari sukarelawan dari luar Brussels dan akhirnya pihak William I diusir dari Brussels pada 27 September 1830. Akhirnya Belgia mendeklarasikan kemerdekaan dengan membentuk pemerintahan sementara pada 4 Oktober 1830. Ibu kota berlian dunia. Brussels mungkin adalah ibu kota dan kota terbesar di Belgia, tetapi Antwerp akan selalu dikenal sebagai ibu kota berlian dunia. Faktanya lebih dari setengah berlian yang dijual di seluruh dunia melewati kota berkilauan ini. Antwerp menjadi pusat berlian dunia sekitar 500 tahun lalu ketika batu mulia dari India tiba di Eropa. Bersamaan dengan migrasi orang Yahudi dari Spanyol dan Portugal ke Eropa Barat termasuk Belgia. Industri berlian Antwerp semakin dikenal karena kualitasnya yang istimewa dan detail-oriented. Bahkan Raja Prancis François I lebih memilih berlian buatan Antwerp daripada Paris. Meski Amsterdam sempat menjadi pusat berlian dunia pada abad ke-17. Antwerp kembali memimpin terutama setelah ditemukannya tambang Kimberley di Afrika Selatan pada tahun 1871. Menjadi titik penjualan coklat paling besar di dunia. Penyebutan coklat Belgia bukan hal yang asing bagi masyarakat seluruh dunia. Coklat sendiri termasuk salah satu makanan paling populer dan paling penting di negara Belgia. Bahkan produksinya sudah sejak tahun 1635 sampai sekarang. Hal ini membuat Brussels International Airport menjadi titik pusat penjualan coklat paling besar di dunia. Melegalkan eutanasia. Pernahkah kalian mendengar istilah eutanasia? Eutanasia merujuk pada tindakan mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan atau pada pasien yang merasa kesakitan dan kondisi medisnya tidak bisa lagi diobati. Di Indonesia, tindakan ini masih menjadi pro dan kontra. Namun, tahukah kalian bahwa di beberapa negara, permintaan untuk eutanasia telah dilegalkan? Mengutip The Week, Belgia adalah salah satu negara yang melegalkan eutanasia. Permintaan eutanasia dapat dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien. Di Belgia, eutanasia dan bantuan bunuh diri diizinkan bagi mereka yang menderita tak tertahankan dan tidak ada prospek perbaikan.
Jika pasien tidak sakit parah, ada masa tunggu 1 bulan sebelum eutanasia dilakukan. Tidak seperti Belanda yang mempertimbangkan usia, Belgia tidak memiliki batasan usia bagi anak-anak, namun tetap harus ada pendampingan tim medis dan persetujuan orang tua. Tingkat perceraian dan perselingkuhan tinggi. Meski maju dalam banyak bidang, Belgia dianggap belum bisa memahami sistem pernikahan dengan baik. Mengutip laman ZMA Science pada tahun 2019, Belgia menempati puncak daftar negara dengan tingkat perceraian tertinggi mencapai 71%. Hampir 30.000 orang di Belgia bercerai tiap tahunnya, menjadikannya negara dengan tingkat perceraian tertinggi di dunia. Belgia juga termasuk dalam daftar negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi dengan persentase 40% menurut data dari The Richest. Mempunyai 3 bahasa yang resmi. Meski negara ini luasnya hanya 30.689 km persegi, namun warga negara Belgia mempunyai 3 bahasa resmi, yakni bahasa Perancis, Belanda, dan Jerman. Orang Belgia memiliki banyak kebiasaan, termasuk kebiasaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, budaya kerja, dan keramah tamahan. Kehidupan sehari-hari. Orang Belgia sering tinggal dekat dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman lama dari sekolah, dan menikmati kesenangan. Mereka suka makan enak dan mengunjungi restoran, dan mungkin menggabungkan kesenangan dengan manfaat seperti saat mengajak kontak bisnis makan malam. Budaya kerja. Orang Belgia sangat mementingkan keteraturan dalam kehidupan profesional dan sosial. Mereka suka mengikuti arus dan merencanakan ke depan dan tidak akan membuat Anda menunggu jika Anda memiliki janji temu atau kencan. Keramah tamahan. Orang Belgia memiliki kebiasaan salam yang berbeda tergantung pada komunitasnya. Orang Flemish biasanya menyapa dengan jabat tangan cepat, sementara orang Walloon menyapa dengan ciuman ringan di pipi. Orang Walloon juga cenderung makan malam lebih larut daripada orang Flemish. Mata uang Belgia. Belgia menggunakan euro sejak 1 Januari 1999 menggantikan mata uang franc Belgia. Belgia adalah anggota pendiri Uni Eropa dan salah satu negara pertama yang mengadopsi euro. Negara pertama yang menerapkan paspor elektronik. Belgia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan paspor elektronik. Bahkan hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2003 yang sudah sesuai dengan imbauan dari International Civil Aviation. Belgia telah memperbarui desain paspor bagi warganya mulai Februari 2022 dan seterusnya. Desainnya unik karena mengambil tema Tintin, tokoh komik buatan seniman asal Belgia, Herg alias George Remis. Tintin adalah tokoh fiktif dari komik serial petualangan Tintin yang diciptakan oleh kartunis Belgia Georges Remy, juga dikenal sebagai Herg. Tintin adalah seorang wartawan muda Belgia yang suka bertualang dan mengekspos kejahatan di seluruh dunia. Ia selalu ditemani oleh anjingnya, Snowy. Belgia sendiri merupakan rumah dari tokoh jurnalis besutan Herg tersebut. Saat ke Belgia, wisatawan akan disambut dengan banyak elemen khas Tintin, si jurnalis berambut jambul tersebut, serta teman-temannya. Salah satu tempat yang tentu akan begitu menyenangkan untuk disambangi adalah Museum Tintin. Museherg atau Herg Museum yang merupakan sebuah museum yang didedikasikan untuk kehidupan dan karya kartunis Georges Remy 1907 sampai 1983. Ia menulis dan membuat karya-karyanya dengan nama pena Herg. Salah satunya adalah seri album komik The Adventures of Tintin. Museum ini terletak di kota Louvain-la-Neuve di Wallonia di selatan Brussel dan merupakan rumah pertama Tintin di dalam buku. Museum dirancang oleh arsitek Prancis Christian Deportes-Samparge dengan interior yang dirancang oleh kartunis Jo Oostzwarte. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai dengan total 9 ruang pameran dan kafe, toko museum, dan bioskop mini. Mempunyai festival seni pahat pasir paling besar di dunia. Negara Belgia ketika musim panas, para pemahat pasirnya pasti memamerkan karya mereka melalui acara festival tahunan paling besar di dunia. Nama festival tersebut adalah Sanda Sculpture Festival. Adanya Karnaval Binche salah satu karnaval tertua di Eropa.
Karnaval Binche adalah perayaan khas yang dihelat di kota Binche di Provinsi Hainaut, Belgia. Acara ini sudah diadakan sejak abad pertengahan, menempatkannya sebagai salah satu karnaval jalanan tertua di Eropa yang masih ada. Karnaval Binche biasanya berlangsung pada Februari selama 3 hari. Perayaan ini diisi oleh orang-orang yang berkostum ria dengan kostum merah, kuning dan hitam dilengkapi topi bulu burung unta. Bakia kayu dan topeng lilin berparade mengelilingi kota mengikuti irama musik. Perayaan Binche juga dimeriahkan oleh orkestra tiup dan penari menarikan lagu-lagu tradisional yang diiringi oleh biola dan drum. Puncak perayaan Binche melalui tarian dilakukan orang-orang berkostum di Grand Place, Plaza di Brussels, diwarnai dengan kembang api memukau menurut laporan UNESCO. Negara dengan banyak kastil. Belgia juga merupakan salah satu negara yang punya banyak kastil. Di antaranya adalah Kastil Gravenstein di Ghent, Kastil Gaasberg dekat Brussels, pameran bunga di Kastil Groot Bijgaarden, kastil di Taman Bunga Coloma, Kastil Freire, Kastil Chateau de la Hulpe, dan Kastil Hof ter Sachsen dekat Antwerp. Alun-alun di Belgia paling indah di dunia. Bagaimana rasanya berdiri di tengah alun-alun paling indah sedunia? Kamu akan dikelilingi bangunan-bangunan bersejarah yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Itulah Grote Markt atau Grand Place di Brussels di Belgia. Alun-alun ini memang pantas menyandang gelar itu. Alun-alun seluas 68 kali 110 meter persegi itu sungguh menakjubkan, dikelilingi bangunan-bangunan dari abad pertengahan dengan arsitektur cantik bergaya gotik, barok, dan renaissance. Keanekaragaman hayati di Belgia. Terdapat 40.500 spesies yang tercatat terdiri dari 11.400 spesies serangga, 73 spesies mamalia, dan 150 spesies ikan. Tumbuhan meliputi 1.530 tumbuhan berpembuluh, 560 lumut, 980 lumut kerak, dan 60 tumbuhan paku-pakuan. Contoh spesiesnya meliputi European Hornet, Beluga, dan Common Ivy. Nah Bang Bro, mungkin itu sedikit informasi dari kami tentang negara Belgia. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, subscribe. Terima kasih sudah menonton channel kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.